Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia dari kelas 12 TKJ 2. Dan di video kali ini saya akan mentutorialkan cara hardening host SSH. Jadi, di video kali ini kita hanya membutuhkan aplikasi VirtualBox dan yang namanya Putih. Dan Putih ini kita bisa download di Google ya, teman-teman. Jadi, langsung saja di sini kita akan buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Kita start ya. Oke, di sini kita login dulu menggunakan root 123 passwordnya. Lalu di sini kita ketik nano etc network interface. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Yang pertama itu yang allow itu kita jadi auto. Lalu yang di bawah ini DHCP-nya jadi static. Nah, lalu kita tab. Di sini kita tambahin namanya address. Addressnya itu sesuai nomor absen kita. Jadi nomor absen di atas saya itu 28. Saya pakai itu. Lalu kita tab lagi di sini netmask 255.255.0. Langsung saja di sini kita tambahin lagi auto ETH0, tapi kita tambahin 1. Lalu di sini juga EVES ya, EVES ETH0 1 seperti ini. Lalu inet static. Nah, ini sudah. Lalu setelah itu kita tab lagi, kita bikin address 200 101. Nah, ini nomor absen kita. Lalu di bawahnya itu netmask ya 255.0. Oke, kita teliti sebentar ya. Oke, ini sudah kita teliti. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini langsung saja kita masuk namanya ke service networking restart. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita ketik ifconfig ya, betul. Nah, di sini IP yang kita masukkan tadi sudah termasuk ya ke sini ya. Nah, langsung saja kita di sini yang namanya ke mesin terlebih dahulu. Kita ini networknya dulu ya, teman-teman. Networknya ini kita ke host only adapter. Nah, setelah itu kita coba yang namanya apt minget install SSH. Nah, di sini kita Y. Lalu di sini kita juga input ya, namanya optical device yang versi pertama. Lalu kita, nah, ini sudah bisa ya, teman-teman. Langsung saja setelah ini kita ke control panel di network and sharing center dan di change adapter setting, dan di sini kita ke properties. Lalu kita ke version ini dan kita use. Di sini saya menggunakan 200.101.25. Ini IP yang di atas kita itu. Lalu ini subnet masknya dan ini 200.101.28. Dan di sini juga 200.101.28. Lalu kita oke kan. Kita oke. Oke, setelah ini kita langsung saja masuk ke namanya aplikasi Putih yang sudah kita download tadi. Nah, kita ke Putih, lalu kita masukkan yang namanya IP kita tadi. Dan portnya tetap saja ya. Oke, ini kita accept dan di sini kita login sebagai root. Lalu passwordnya 123. Nah, ini sudah. Langsung saja kita
Sebentar dulu. Oke, di sini kita ketik cd etc ssh. Oke. Nah, lalu kita ketik ls. Nah, di sini aplikasi yang sudah terinstall itu apa saja di ls ini. Nah, oke, maaf ya teman-teman, jadi ada kesalahan tadi. Kita ulangin lagi. Jadi di sini kita ketik namanya nano etc ssh sshd tab. Nah, ini dia. Lalu di sini ini portnya kita ganti menjadi 2312. Lalu setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Oke, di sini kita akan namanya ketik service ssh restart. Oke, ini sudah di restart. Langsung saja kita masuk ke putih lagi ya teman-teman. Jadi ini putihnya kita close saja, lalu kita masukkan lagi ke putih. Di sini kita sama seperti IP tadi, login ya. Dan kita coba melalui port 22 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena kita sudah mengganti port putihnya. Jadi kita login ulang lagi dengan port yang sudah kita ganti. 28 jadi 2312. Nah, ini sudah kita ganti tadi, lalu kita open. Nah, ini bisa kan teman-teman, karena sudah kita ganti. Lalu di sini kita cuma root 123. Sudah. Itu saja. Oke, langsung saja kita di sini ketik ini lagi. Nah, di sini kita ke bawahin ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ubah, yaitu di sini kita tambahin tanda pagar, dan di bawahnya, di bawah permit login yes ini kita jadikan permit root login no. Nah, setelah itu yes. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita kembali lagi untuk service ssh restart. Nah, ini sudah oke. Dan di sini kita ke putih lagi ya. Kita login seperti yang tadi, dan ini juga 2T. Lalu kita open lagi. Nah, di sini kita coba login sebagai root dan passwordnya seperti tadi. Kita tunggu. Nah, di sini akses denied. Kenapa? Karena kita sudah membatasi yang namanya akses sebagai root, hanya bisa sebagai user 1. Di sini kita ketik user F user 1 min m min d home user 1. Oke. Nah, di sini kita ketik password user 1. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini kita ketik lagi, kita ubah jadi user 2. Langsung aja. Lalu di sini kita ketik juga yang namanya password 1 jadi password 2. Lalu jadi kita iniin lagi. Nah, setelah di sini kita ketik yang namanya restart lagi. Ini kita akan pakai lagi yang namanya nano etc sshd config lagi. Lalu kita turun yang ke paling bawah banget ya. Paling bawah banget, dan di sini kita ketik yang namanya halo user 1.
Nah, di situ saja. Kenapa kita ketik allow user 1? Karena gunanya untuk mengizinkan hanya user satu saja yang bisa login. Selebihnya tidak bisa. Lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita pencet lagi, ketik lagi yang namanya service SSH restart. Nah di sini sudah. Lalu kita close putihnya, close putih. Lalu kita coba lagi ya, putih. Dan di sini kita login 200 101 28, portnya 2312. Oke, kita open. Nah, di sini kita coba login dengan user 1 ya. Lalu passwordnya kita isi. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Kenapa? Karena user 1 memang bisa dan diizinkan. Oke, kita tutup, lalu kita buka lagi, putih lagi. Lalu di sini kita ketik 200 101 28 mohon maaf. Lalu di sini kita ketik 2312 dan kita open. Nah, di sini kita coba login sebagai user 2. Nah, di sini pasti akses denied karena memang hanya user 1 yang diperbolehkan untuk login ya. Jadi user 2 memang tidak diperbolehkan, makanya akses denied. Kita tutup saja. Jadi kita ketik SSNTLP. Lalu kita iniin. Nah, di sini kenapa? Ini untuk mengecek port yang berhasil di sistem kali ini. Nah, ini berarti sudah selesai. Segitu saja tutorial kali ini. Mohon maaf apabila banyak banget ya kekurangannya di dalam video ini, karena saya juga masih belum memahami banget, jadi mohon dimaafin. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.